Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak-bapak yang sama-sama hadir pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua, terutama nikmat Islam wal iman. Juga pada pagi hari ini kita diberikan kemampuan untuk bisa duduk di majelis taklim ini setelah selesai kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan rutinitas kita, kegiatan kita, yaitu kajian atau diskusi, dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini Allah catat menjadikan amal ibadah dan kita mendapatkan balasannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, yang selalu berusaha untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kita besar harapan semoga bisa mendapatkan sama syafaatul hudma di yaumil jazaa kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa duduk di depan para jamaah semuanya untuk mengisi diskusi kita atau kajian kita. Seperti biasa saya akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Sulamut Taufik. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bisa mendoakan semoga mu'alif hadal kitab yang menulis ini kitab, yang mengarang ini kitab mendapatkan kebaikan daripada kajian-kajian kita, mendapatkan pahala, dan kita semua mendapatkan ilmu daripada kitab ini sehingga kita bisa memperbaiki ibadah kita guna untuk mencapai kesempurnaan sehingga dicatat menjadikan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alukal hijabah ala hadiniyatis sholihatil malkurati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih ingat bahwa pembahasan terakhir di pertemuan sebelumnya masih membahas tentang sesuatu hal atau perkara-perkara yang bisa membatalkan atau menggugurkan tentang keimanannya seorang muslim. Ada beberapa hal yang kita telah bahas
dari mulai pembagian yang membatalkan keimanan atau keislaman kita, di antaranya yaitu yang dinamakan murtad i'tiqadi, juga murtad af'ali atau fa'liyun, murtad yang dilakukan atau pekerjaan, yang terakhir adalah murtad aqwalun atau murtad yaitu dari lisan atau yang diucapkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali, namun sebelumnya saya akan dibacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli man waqa'at minhu riddatun al-'audu faron ilal islami bin nutqi bi syahadataini wal iklau amma waqa'at biha riddah. Wa yajibu alaihi an nadmu ala ma sadara minhu wal azmu ala ya'uda limithlihi wa qadu ma fatahu min wajibati syar'i fitil kal muddati. Wa illam yatub wajabat istitabatuhu wa la yuqbalu minhu ilal islam awil qatla wa yabtulu biha shamuhu wa tayamumuhu wa nikahuhu qabla duhuli wa kadza ba'dahu illam yu'ad ilal islami fil iddati wa la yasihu aqdun nikahuhu wa tahrimu dabihatuhu wa la yurasu wala yarisu wala yurasu wala yusolli alaihi wala yugsalu wala yukfanu wala yudfanu wa maluhu fifa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan melalui penjelasan yang ada di kitab ini, di mana begitu bahayanya bagi seseorang ketika dia terpeleset atau terjerumus dalam yang dinamakan murtad, baik itu murtad i'tiqadi, af'ali atau aqwal, baik itu yang dinamakan murtad hati, murtad pekerjaan, atau yang dinamakan murtad ucapan. Saya sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan murtad. Ibnu Hazm menjelaskan murtad itu adalah kembalinya seorang muslim kepada atau keluarnya seorang muslim kepada kekafiran yang disebabkan oleh keyakinannya, pekerjaannya atau ucapannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Masih ingat Pak ya, bagaimana contoh-contoh yang dinamakan murtad i'tiqadi, bagaimana contoh-contoh atau ucapan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk murtad pekerjaan. Yang terakhir diberikan contoh yang termasuk murtad aqwal, gitu kan. Murtad aqwal. Nah, selanjutnya di pasal ini, bagaimana seseorang atau seorang muslim ketika dia tergelincir, terjerumus, entah itu melalui keyakinannya, entah itu melalui pekerjaannya, entah melalui ucapannya. Di dalam kitab ini dijelaskan, yajibu ala kulli man waqa'at minhu riddatun al-'audu faron ilal islam. Wajib kepada seseorang, man itu isinya rojulun awim ro'atun, artinya baik itu mukmin atau mukminah, muslim laki-laki atau muslim perempuan, namanya muslimah. Wajib kepada seseorang yang dia
melakukan atau terjerumus kepada tergelincir kepada kepemurtadan itu apa audu fauron, maka dia wajib kembali kemana? Ilal islami, kepada identitas sebelumnya, yaitu Islamnya dia. Bahasanya fauron. Misalnya tadi meyakini misalnya bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat seperti yang di sifat-sifatnya makhluk. Kemarin kan itu contoh-contoh murtad i'tiqadi. Atau melakukan sesuatu hal yang dilakukan itu adalah termasuk kategori murtad pekerjaan. Atau setelah mengucapkan sesuatu yang mana ucapan itu termasuk murtad ucapan. Seperti kemarin bahwa meyakini bahwa di antara contohnya adalah seseorang ini adalah bukan takdir Allah misalnya. Emang ini kebetulan bahwa diyakini bahwa itulah bukan takdir Allah, atau kira punya kepintaran, punya harta misalnya, itu bukan, tidak melibatkan adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil karya sendiri misalnya. Dalam hati istilahnya punya, ketika ditanya oleh teman kita, kita ucapkan ini punya siapa nih? Punya saya, ini hasil karya saya misalnya. Tapi hati ngikutin juga misalnya. Maka termasuk itu kategori ucapan kemarin yang menyebabkan dia murtad aqwal misalnya. Atau misalnya ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu, lalu dia mengucapkan ini Allah zalim kepada saya ini misalnya. Atau dia kalau Allah misalnya nanti mengazab saya, menyiksa saya karena saya tidak sholat, padahal saya itu sakit, misalnya dolim Allah. Mengucapkan seperti itu adalah kalimat-kalimat yang termasuk kategori adalah murtad aqwal, murtad ucapan. Nah, apabila seseorang setelah melakukan itu, maka yajibu ala kulli man waqa'at minhu riddatu al-audu fauron ila lisan. Pada waktu itu dia itu wajib kembali lagi kepada keislamannya. Dengan cara apa? Bin nutqi bi syahadataini. Pertama, dia dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Entah dia ingat atau diingatkan. Setelah meyakini atau melakukan atau mengucapkan hal-hal yang dia termasuk kategori murtad, lalu dia sadar, ya Allah, ini termasuk murtad ini. Pada waktu itu dia harus mengucapkan binutqi bi syahadataini. Dalam kitab ini dijelaskan harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Atau ada temannya, dia tidak menyadari bahwa apa yang dia yakini, apa dia kerjakan, apa yang dia ucapkan itu tidak tahu atau lupa misalnya bahwa itu termasuk kategori murtad. Lalu ada temannya yang tahu, lalu dia ingat, jangan begitu loh, itu termasuk kategori murtad. Maka pada waktu itu dia harus mengucapkan langsung, yaitu kalimat dua syahadah. Itu. Jadi fauron bahasanya. Seketika dia harus mengucapkan lagi dua kalimat syahadah. Yang kedua, wal iqla'u amma waqa'at bihi ariddah. Yang kedua, kewajiban dia itu menyabut itu apa? Tidak melakukan lagi apa-apa yang dia tahu bahwa itu adalah termasuk kategori murtad. Setelah itu istilahnya dia begitu lagi, tadi syahadat lagi, jadi permainan. Ya itulah para seolah-olah agama itu jadi apa gitu kan. Jadi kita tontonkan di media-media, nauzubillah Pak. Itu bukan permainan itu. Walaupun dia akhirnya dia misalnya husnul khotimah dengan kembali lagi, tapi tidak untuk dipermainkan. Itulah bahayanya. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 begitu tegasnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kedudukannya orang yang murtad, yang keluar daripada agama Islam. Coba lihat di surah Al-Baqarah, Pak. Ayat 217.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ini jelas, Pak. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Luar biasa, Pak. Jadi maka syahadat itu penting. Kita beruntung, Pak. Beruntung kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan, keistiqomahan untuk bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Di mana di dalam sholat itu ada kalimat-kalimat syahadah. Bahkan dari mulai wudhu aja, sebelum wudhu kita udah bersyahadah. Ya siapa tahu ya Pak, kita tidak tahu ada keyakinan atau pekerjaan atau ucapan yang kita masuk ke ranah-ranah atau termasuk kategori murtad tadi. Insya Allah kita itu utuh lagi keimanan kita, keislaman kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin kita tidak tahu, tapi dengan mengucapkan insya Allah kita. Cuma bahayanya satu luar biasa, Pak. Orang yang murtad ini apabila dia mati dan dia tidak sempat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah, wa huwa kafirun, kata Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Apapun yang dia lakukan selama hidupnya itu tidak mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan nilai ibadah itu syaratnya harus mukmin. Jelas, Pak, ya. Syaratnya diterima atau jadi dan tidak jadinya ibadah seseorang, apapun yang kita lakukan kemarin kan, kalau didasari dengan niat, maka itu akan menjadikan nilai ibadah. Nah, syarat orang yang meniatkan itulah diantaranya harus mukmin, harus Islam. Maka sebanyak apapun yang kebaikan yang dia lakukan belum tentu menjadikan amal soleh. Misalnya di luar sana nih, ini orang baik banget misalnya, itu apakah menjadikan amal soleh? Tidak. Karena yang jadi amal soleh itu di hadapan Allah itu karena harus disyaratkan adalah mukmin. Man amila solihan min zakarin apa tuh? Au unsa wa huwa mu'minun. Ya kan betul gitu, Pak. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun dari perempuan dengan wa huwa mu'min dan dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Fala nuhniyatun hayatang thayyibah. Maka dia akan diberikan kehidupan yang baik, akan dicatat dengan amal baik apapun yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tingkatkan dengan syarat adalah iman. Maka iman itu adalah kunci. Jadi dan tidak jadinya apapun yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah iman dulu. Walaupun niatnya kita ibadah, tapi dia bukan mukmin, tidak jadi itu adalah nilai ibadah. Karena syaratnya mukmin. Maka dijelaskan di ayat ini, barang siapa yang murtad ataunya keluar dari agama sebelumnya itu agama Islam dan dia meninggal tidak sempat dia bertaubat dengan mengucapkan kalimat syahadah, 2 kalimat syahadah, wa huwa kafirun. Maka dia dihukuman kafir. Jadi kalau kafir itu kan memang dia belum masuk Islam. Kalau murtad itu tadinya muslim, lalu dia melakukan hal-hal yang dilanggar, yang dilarang oleh agama, oleh syara. Misalnya baik itu keyakinannya atau perbuatannya atau ucapannya. Lalu dia langgar, maka dia dihukuman itu murtad, kembali dia keluar. Atau bisa jadi misalnya yang dulunya dia memang non muslim lalu dia masuk Islam, tapi setelah masuk Islam dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama,
maka itu dihukuman murtad. Nah, kedudukannya amal ibadahnya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, selama dia dalam kemurtadan, maka tidak mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan ganjarannya, pahalanya tidak ada. Wa huwa habitat a'maluhum. Habis semua amalnya gara-gara dia terjerumus, tergelincir dengan kemurtadan itu. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah faulaika ashabun nar, dan dia itu akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Maka sedurhaka-durhakanya manusia apabila ketika dia meninggal ada sedikit keimanan, insya Allah tidak kholidan fiha. Ya, kalau baju mungkin ada baju yang kotornya mungkin ya ini mah cuma digosok-gosok udah bersih misalnya. Oh, ada yang ini mah harus direndam dulu misalnya. Ini harus sampai setengah jam pakai bike clean, pakai apa namanya? Rinso misalnya, rendam dulu udah bersih baru diangkat, dijemur bersih, diangkat. Ada ini mah wah lebih lama, harus sehari semalam ini nih. Karena kotor banget bajunya. Manusia juga sama. Kalau ada titik keimanan dalam hatinya, tidak terjerumus ke dalam kemurtadan, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, nanti menunggu proses, dan insya Allah akhir kemudian dia akan diangkat, dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pentingnya keimanan kita, begitu pentingnya kita menjaga keimanan kita. Ini keimanan itu adalah modal yang berharga untuk mencapai kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Betul ya Pak? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itulah tidak bermanfaat harta yang kita kumpulkan selama hidup ini. Yang hari siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, itu kan? Berangkat gelap, pulang pun gelap. Tidak ada gunanya. Anak cucu kita yang kita didik dari mulai TK Islam, SDI misalnya sampai perguruannya Islam sehingga paham di agama, tidak mendapat kebaikan kita. Dari waladun sholih tidak mendapatkan kebaikan kita apabila kita meninggal dalam keadaan kafir atau dalam keadaan murtad. Nauzubillah. Ini anak kita soleh-soleh semua nih. Ada yang jadi ustadz, tapi nauzubillah akhir hayat kita suul khotimah misalnya. Loh, habis meyakinkan sesuatu, punya keyakinan sesuatu, ini yang lebih berbahaya, ini tidak diketahui seseorang ini. Kalau kita lakukan kemurtadan yang termasuk kategori murtad, lalu kita lakukan, mungkin ada yang melihat, ada mungkin yang mengingatkan, atau yang kita ucapkan, mungkin teman-teman yang ada di sekeliling kita mengingatkan, oh jangan begitu loh, itu murtad loh hukumnya, itu termasuk kategori murtad. Bagaimana kalau tentang keyakinan kita? Meyakini sesuatu yang sebetulnya itu termasuk kategori murtad, i'tiqadi. Lalu dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Padahal anak-anak cucunya soleh-soleh semua misalnya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kuncinya yaitu yang mendoakan harus mukmin, yang didoakan juga harus mukmin. Dia beramal soleh, anak kita misalnya beramal soleh sebanyak mungkin. Dia membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Kita tidak mendapatkan kebaikan daripada kebaikan anak kita. Karena tidak ada iman di dalam diri kita. Misalnya, karena kita meninggal suul khotimah. Nauzubillah. Begitu pentingnya yaumala yang fa'umalu wala banun. Tidak akan bermanfaat harta kalian, anak-anak kalian yang kalian didik. Harta-harta kalian yang kalian kumpulkan. Kapan? La yang fa'umalu walaban illa kecuali man atallaha, orang-orang yang datang menemui Allah ketika ajalnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia biqalbin salim dengan keadaan hati yang selamat, yaitu adalah membawa iman Islam. Maka kita pernah saya sampaikan di sini, begitu Rasulullah SAW sayangnya kepada Mu'adz bin Jabal, sehingga dia mewasiatkan jangan engkau tinggalkan
Sebelum dia selesai, setelah dia melaksanakan sholat, membacakan doa Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wah, luar biasa. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang begitu kuat. Semoga kita bisa beristiqomah menjaga keimanan ini, karena begitu pentingnya keimanan ini kita jaga. Sehingga kalau keluar daripada keimanan ini yang kita sudah pegang, ini amal kita, apa yang kita lakukan selama kita hidup ini tidak ada artinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kewajiban kita mengucapkan dua kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wal iqla'u amma waqa'at biha aridah. Dan yang ketiga, wayajibu alaihi an-nadmu ala ma sadara minhu. Dia wajib, nadmu itu merasa sedih ya. Langso, Pak. Ya Allah, dia bertobat ya benar-benar. Kenapa saya itu bisa begini? Sedih dia, bukan puas. Wah, di balik dia bersyukur kepada Allah, dia merasakan kesedihannya. Kok bisa-bisanya sih saya meyakini sesuatu, padahal sesuatu yang yakin itu adalah salah satu murtad. Misalnya itikadi. Kok bisa-bisanya sih saya ini ya Allah bisa melakukan sesuatu, padahal yang saya lakukan ini termasuk kategori murtad pekerjaan. Kok bisa-bisanya ya Allah saya ini mengucapkan sesuatu padahal ucapan tidak pantas saya ucapkan, karena ucapan itu mengeluarkan saya dari dia langsa, dia sedih, dia Pak. Di balik dia ngajam, dia tidak mengulangi lagi, dia merasa bersedih, menyesali dia, lalu dia wal azmu, dia mengazam alla yauda limislihi, dan dia mengajam tidak akan kembali lagi atau tidak akan mengulangi lagi sesuatu yang sudah dia pahami, yang sudah dia tahu bahwa sesuatu yang dia lakukan ternyata itu termasuk kategori murtad. Itu syaratannya. Dan itu juga harus qaron juga, Pak. Pada waktu itu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Pada waktu itu dia harus iqla'u amma waqa'atbi, dia tidak mengulang lagi. Yang ketiga dia itu menadmu, dia merasa menyesali, merasa sedih atas pekerjaan, atas ucapan, atas keyakinan yang dia pernah lakukan. Dan yang ketiga kita mengazam, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, baik itu keyakinan, ucapan atau pekerjaan. Itu penting dan itu wajib bagi orang yang keluar atau termasuk kategori murtad. Yang selanjutnya di dalam kitab ini dijelaskan, ini mungkin ini menimbulkan perdebatan, karena di sini dijelaskan wal azmu ala ya'udda limislihi wa qada uma fatahu min wajibati syar'i fitil kal muddati. Dan orang itu wajib mengodo tentang kewajiban syarak selama dia murtad. Misalnya nih, kemarin murtad, di hari semalam dia murtad, tapi besoknya baru dia sadar atau dia ada yang mengingatkan. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu, maka sholat selama itulah, walaupun dia tadinya sholat. Menurut penjelasan di kitab ini harus dikodo itu, Pak. Harus diulang lagi sholatnya karena tidak sah sholatnya. Karena dia melakukan yang termasuk kategori murtad. Itu bahayanya, Pak. Maka pantas tadi itu di dalam ayat itu habislah amalnya. Mau bagaimana amalnya? Imannya juga tidak ada dalam diri walaupun sholat, ya hanya dohirnya saja. Padahal hakikatnya dia itu tidak ada keimanannya atau keluar daripada keimannya dengan melakukan atau meyakini sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang termasuk kategori murtad. Itu begitu pentingnya menjaga keyakinan kita, menjaga perilaku kita, menjaga ucapan kita,
Jangan sampai apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan ini terjerumus kepada atau termasuk kategori murtad. Maka dijelaskan di dalam keterangan yang lain, al-muslim al-muslim man salima orang muslim itu adalah yang selamat itu yang bisa menjaga lisannya. Min lisani wa yadi, dan menjaga lisanan dan tangannya. Nah, itu dari sesuatu hal yang Allah larang itu. Begitu pentingnya, Pak. Jadi ketika dia meninggalkan atau melaksanakan tentang kewajiban syarat selama dia murtad, dalam kitab ini dia wajib melaksanakan qada. Ini bahayanya juga luar biasa. Harus diulang lagi, Pak. Tadi apalagi tidak sholat sama sekali. Dia walaupun sholat, dia tadinya misalnya itu sholatnya yang tidak sah itu, karena dia itu belum mengucapkan misalnya kalimat syahadat lagi misalnya sholat gitu. Atau dia melakukan amal soleh. Saya kira kalau sholat, kalau dia memang sholat, kemungkinan sebelum wudhu itu bersyahadah dia, Pak. Betul ya, Pak? Yang dikhawatirkan ini amal-amalan yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah, seperti amal soleh misalnya, amal soleh atau zakat misalnya. Nah ini bahaya juga gitu kan. Ini semuanya sia-sia gitu kan. Termasuk di surah 217 surah Al-Baqarah tadi gitu. Min wajibati syar'i fitil kal mudati fa ilam yatub wajabat istitabatuhu wala yuqbalu minhu ilal Islam. Dan seandainya dia tidak sadar, maka ketika itu ada kewajiban bagi seorang imam, seorang pemimpin, untuk mengingatkan dia supaya dia kembali kepada keislamannya. Inilah kalau berjalan hukum Islam itu seperti itu, Pak. Kalau kita kan belum berjalan sepenuhnya syariat Islam. Kalau dikatakan tidak berjalan, enggak, sebagian sudah diatur oleh MUI gitu kan. Cuman untuk sepenuhnya belum gitu kan. Tetapi kita berusaha. Artinya bukannya kita ridho, Pak, dengan hukum tidak dijalankannya hukum-hukum Islam misalnya. Ya artinya kita sebagai rakyat biasa, sebagai orang biasa yang tidak punya kemampuan, ya paling tidak kita punya keinginan, dan ketika orang melakukan itu kita merasa misalnya tidak suka dengan kelakuan itu karena mungkin keluar daripada koridor-koridor agama kita misalnya. Ya seharusnya itu yang mengingatkan adalah sangat mungkin. Maka kalau dia ketua RT di lingkungannya, ketua RW di lingkungannya, ada rakyatnya yang ketahuan itu, misalnya itu ada kewajiban untuk mengingatkan, meminta tobatnya dia untuk kembali kepada agama sebelumnya itu. Dia tidak menyadari, kita sadarkan. Paling tidak kita pernah mengingatkan, jangan begitulah, bersyahadat lagi. Udah lepas kewajibannya. Entah dia balik apa enggaknya, ya urusan dia lah. Yang penting kewajiban kita sebagai pemimpin, kita sudah mengingatkan gitu kan. Kalau di keluarga kita misalnya, kadang-kadang Pak, boro-boro mengingatkan orang, inilah susahnya kita. Kalau kita menyuruh kebaikan itu ya mudah diucapkan, Pak. Melarang untuk mencegah untuk melakukan hal-hal kemungkaran itu hanya mudah untuk diucapkan. Untuk pelaksanaan susah, Pak. Yang kecil-kecil saja, Pak. Seolah-olah kita ini tidak peduli dengan anak kita, dengan istri kita, membiarkan keluarga kita untuk nanti terjerumus kepada yang dinamakan neraka. Padahal kita tahu di antara sedikit aja yang sedikit, padahal itu mudah seperti ini. Nih, Pak. Di dalam Islam diatur aurat laki-laki, aurat perempuan sudah diatur, yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh bukan muhrimnya misalnya. Ini kadang-kadang kan, karena sebetulnya kita itu muslim misalnya, mukminah misalnya, tapi begitu beratnya lisan ini mengucapkan ini untuk menyampaikan kebaikan.
Di antara mungkin teman-teman kita dalam mempunyai anak perempuan, membiarkan anaknya mempertontonkan auratnya di depan yang bukan muhrimnya. Apakah itu kita bukan kemungkaran? Yang kecil-kecil saja. Oke, ibunya pakai kerudung, pakai baju sari, anaknya yang diboncengnya pakai celana segini, tidak pakai kerudung, ditonton. Dia lewat, bukan hanya ditonton lewat, apakah dipasang di FB foto. Yang nonton bukan orang MA saja, Pak, seluruh yang melihat di medsosnya dia itu nonton auratnya dia. Ini kemungkaran, Pak. Ini amal ma'ruf, Pak. Ini akan kembali kepada kita sebagai imam di keluarga kita, Pak. Benar, Pak? Entarlah kita merazia misalnya minuman-minuman yang ada di kafe. Ini razia aja di dalam keluarga kita dulu, berangkat dari rumah kita. Kalau ibunya udah muslimah yang baik, alhamdulillah. Kemuslimahan itulah tanamkan kepada anak perempuannya. Kan kadang-kadang masa bodoh. Dayus namanya, Pak. Dayus namanya. Dia tidak peduli dia. Seolah-olah kelak dia akan menonton anaknya itu nanti dibakar di dalam api neraka. Dia senang mungkin nanti. Sekarang iya. Sekarang gini aja. Kalau ada kebakaran di rumahnya dia, apa dia mau membiarkan anak istrinya dia kebakar begitu saja di rumah itu? Kan tidak, Pak. Kelak ketika kita orang soleh, tapi anak istri kita tidak soleh, tidak soleha, apakah kita rela, Pak, menonton keluarga kita ada di dalam neraka padahal kita ada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Rela kita kira-kira enggak, Pak? Yang panasnya berapa ribu kali lipat dari melebihi panasnya api yang ada di dunia ini. Kan tidak, Pak. Di dunia aja ketika ada kebakaran yang dicari mana anak saya, mana istri saya. Mungkin begitu, Pak. Kok kelak kita tidak pikirkan bagaimana nasib anak kita, nasib istri kita, nasib keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak peduli apa yang dilakukan oleh istri kita, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Padahal itu kita tahu bahwa itu adalah melanggar atau keluar daripada aturan syara. Maka ketika kita mampu untuk mengamalkan ilmu kita yang kita paling tidak, kan kadang-kadang kita mah segan membangunkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Kita bangunkan mungkin istri kan biarin aja, kasihan anak kita tidurnya malam. Ada kira-kira yang begitu, Pak? Atau kita mau berangkat aja ke masjid. Anak kita tidak pernah bangunkan untuk, nak bangun nak, subuh nak, wudu nak, sholat nak. Pernah gitu gak, Pak? Pernah gak begitu, Pak? Atau ketika kelihatan anak kita misalnya membuka kerudungnya auratnya, nak jangan begitu nak, kamu itu udah balik nak, kamu itu udah balik, udah di atas 15 tahun, atau kamu itu udah punya dapat misalnya dengan head. Pernah kita ingatkan bahwa tidak boleh memperlihatkan auratnya di depan orang-orang yang bukan muhrimnya. Kalau kita tidak pernah mengingatkan anak kita, saudara kita, yang kita wajib mengingatkannya, kelak kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nanti kalau anak kita, keluarga kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya keluar dari agama Islam dulu karena ayah saya tidak pernah mengingatkan, kakak saya tidak pernah mengingatkan, ibu saya tidak pernah mengingatkan, membiarkan saja saya keluar dari agama Islam sehingga saya masuk ke dalam neraka ini dengan khalidan fiha dan selamanya. Bisa kemungkinan dia ditarik ke neraka gara-gara apa? Gara-gara kelakuan atau keluarganya yang terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka kita sesama muslim itu tidak boleh kita mempunyai sifat masa bodoh. Apalagi sama keluarga sendiri. Pak, punten Pak, saya mah udah sering Pak, anak saya udah tempelingin, apalagi yang paling gede. Dia hidup di pesantren Pak, tapi namanya anak muda, kadang-kadang
pulang ke rumah itu kadang-kadang mungkin dia tuh aji mumpung gitu. Kalau di pesantrennya dia biasa dibangunin jam 3, pulang ke rumah itu aji mumpung dia. Tidurnya tuh nyenyak banget, Pak. Bener gak, Pak ya? Bener. Aduh, ini si gimana ini? Di pesantren kamu gimana sih jam segini belum bangun? Jangan-jangan enggak, kalau itu ada keamanan di sono, ada ini. Jam 3 udah dibangun. Nah, kenapa di rumah begitu? Tetap aja, apalagi yang tidak pernah masuk pesantren. Yang masuk pesantren aja, Pak, yang dididik setiap hari, setiap malam dia untuk melakukan kegiatan keagamaan. Kadang anak saya begitu, Pak. Tapi saya tidak bosan, tidak. Badannya lebih tinggi daripada saya, Pak. Kalau tidak bisa saya ngomong, tidak didengar, saya angkat tangan saya. Tangan, bangun. Kalau nggak bangun lagi, saya ambil gayung dari WC. Mukanya saya giniin. Waduh, kelisik-kelisik. Abi ini sih, gimana sih? Kamu bangun nggak? Bangun nggak? Bangun juga, walaupun terpaksa. Tapi udah terbiasa, Pak. Punten, Pak. Kalau udah terbiasa itu enak, Pak. Boro-boro dia udah mudah-mudahan bisa istiqomah. Kadang-kadang kalau ada lebih tanginas anak kecil, Pak. Tapi kalau udah dewasa kadang-kadang berubah itu, Pak. Nih, saya tahadus binimat, Pak. Anak saya dulu dari mulai yang gede sampai yang sekarang itu, kalau saya dari ke masjid itu, dia itu kadang-kadang nangis di rumah, kadang-kadang gak dibangunin. Jadi teriak-teriak dia, tetangga saya ditanya, kalau dia nangis pagi, saya kadang-kadang buru-buru ke masjid, dia dibangunin susah. Saya yang kecil itu saya bangunin sebetulnya, cuman karena susah, jadi saya berangkat duluan. Misalnya kalau ke masjid itu, saya tinggal, akhirnya saya buka koridor itu, dia bangun. Ya saya udah jalan di motor, nangis dia, Pak. Tetangga saya udah tahu, lu apa ditinggal dia? Pagi nanya, dia ditinggal sama Abi. Iya. Jadi udah terbiasa, padahal saya nggak tahu apa-apa dia mah. Itu nggak tahu apa-apa. Itu udah terbiasa. Maka pentingnya kita itu membiasakan, Pak, membiasakan. Karena bahaya, Pak. Kalau kita dayus, Pak, waduh, Ustaz, gimana tuh orang dayus itu? Kan dayus itu kan tidak peduli ya. Tidak peduli, entah itu yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Masa bodoh, apa? Biarin aja dia nanti. Jangan, Pak. Bukannya kita sering membaca surah Al-Asr, Pak. Wal asri innal insana lafi illa lazina amanu wa amilu sholihah wa tawasau bil haq wa tawasau. Seluruh manusia akan makan kerugian kecuali yang 3. Orang beriman, ya, ilaladina, dan beramal soleh, dan selalu saling mengingat. Nah, ini kita dalam rangka ketiga nih, Pak, saling mengingatkan di dalam kebaikan, gitu kan. Siapapun boleh duduk kan di tempat yang mulia ini, di samping kita untuk belajar menyampaikan kebaikan kita ini itulah salah satu sarana agar kita kelak tidak dapat mendapatkan termasuk kategori orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sepatah kata, 2 patah yang kita mampu sampaikan. Oh enggak, ini mah ada mampu saya untuk merubah ini, misalnya kita punya wewenang, ya itu alhamdulillah, Pak. Ya kita mampunya hanya sebatas ini kan. Mangkana lahu malun ya falyatasaddaq bimalihi, mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Allah itu memberikan kebebasan, memberikan keluasaan untuk beramal soleh. Kalau dia mampu untuk beramal soleh melalui hartanya, infaklah dengan hartanya. Kalau dia mampu beramal soleh dengan ilmunya, dengan ilmunya. Kalau dia mampu beramal soleh melalui kekuasaannya, beramal solehlah dengan kekuasaannya. Atau dia mampu untuk semuanya, dia orang berharta, jutawan, dia orang punya kekuasaan, dan dia orang berilmu, beramal, itulah beruntungnya. Walaupun kita hanya mampu mempunyai misalnya ilmu, berikanlah ilmu kita. Itulah Allah berikan sarana untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bal yatasaddaq bil ilmihi. Ini orang ini bagaimana sih? Orang ini ilmu bisnisnya misalnya cara jualannya begini aja. Kita mampu rubah mindsetnya dia, bagaimana dia menjadi pembisnis yang berhasil. Itu ilmu.
Bukan hanya ceramah atau di mimbar ini saja, bukan. Apapun ilmu yang kita dapati yang sekiranya memberikan kemanfaatan kepada orang lain, berikanlah. Siapa tahu dengan ilmu yang diberikan dia bisa menghidupi anak keluarganya. Yang tadinya tidak bisa kebeli baju untuk sholat, dia bisa kebeli baju untuk sholat misalnya. Itu semuanya ilmu. Dia bisa jadi berangkat umroh gara-gara hasil bisnisnya. Ilmu bisnisnya adalah kita yang menyebabkan memberikan ilmunya. Kita mendapatkan pahalanya. Begitu, itu yang dinamakan amal jariyah. Mengalir semuanya kebaikan kembali kepada orang yang pertama kali memberikan ilmu kepada dia. Berapa ribu santri yang dia di pesantren yang dia didik. Berapa ribu mahasiswa yang dia pernah didik di kampus itu. Begitu banyak anak-anak kampus, mahasiswa yang berhasil. Sehingga dia bisa memberikan banyak manfaat kepada manusia, maka disitulah akan kembali kepada orang yang pertama yang memberikan ilmunya. Al ilmu yuntafa'u bih. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Maka kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pelit untuk menyampaikannya. Gitu. Duduk di tempat ini itu siapa aja kan boleh gitu di antaranya. Karena itu adalah pahala. Termasuk mengingatkan teman-teman kita, saudara kita, barangkali ada ucapannya, ada pekerjaannya yang termasuk kategori murtad, ingatkan oleh kita bahwa itu adalah salah satu yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman. Karena itu adalah kewajiban kita. Jadi apalagi kita seorang pemimpin, wajibu dan wajib istitabatuhu, dia dipinta tobatnya untuk kembali lagi kepada keislamannya. Itu kewajiban selanjutnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk sementara hanya itu yang saya bisa sampaikan untuk melanjutkan kajian ini atau kitab Safinah yang membahas masih dalam pembahasan murtad. Tapi sebelum saya bahas, mungkin ada beberapa menit waktu yang perlu kita diskusikan atau kritik, atau mungkin ada yang perlu diluruskan sebelum saya tutup. Monggo dipersilakan. Ada ya? Oh, tidak. Alhamdulillah. Berarti udah paham semua Pak ya? Ya tidak apa-apa, misalnya nih ada nemu nih penjelasannya misalnya di pengajian lain, wah ini Pak salah ini, misalnya nggak apa-apa, luruskan, kita diskusikan, itu kan, ya kan kita manusia itu kan Pak, itu kan apalagi saya misalnya membaca kitab ini yang tidak ada harokatnya misalnya, wah ini Bapak paham ilmu nahu salah nih, kok fa'il dibaca nasab misalnya, harusnya kan rofa misalnya, nggak apa-apa, kita barangkali ada dalil yang lain yang bisa kita luruskan, kan kita kan kewajiban kita untuk saling meluruskan. Atau misalnya pembacaan ayat Qur'annya tadi salah misalnya, nggak apa-apa, kita kan secara baik-baik kita berdiskusi, kita untuk saling mengingat. Kan tadi majelis ilmu ini kan majelisnya majelis diskusi, namanya juga diskusi, ya istilahnya kan wajar lah kita, jangan berantem aja. Boleh Pak. Jadi gini, bentar. Udah Pak? Minum itu bukan termasuk murtad Pak. Tapi kalau Bapak meyakini bahwa minuman itu tidak diharamkan, itulah yang murtad Pak. Atau Bapak ditanya, kok minum? Pak, minum itu kan halal minum. Nah itu yang jadikan murtad. Kalau Bapak minum dan tidak meyakini, masih punya keyakinan bahwa ini haram, tapi Bapak tetap minum, itu tidak murtad. Itu dosa besar. Itu tetap bukan berarti boleh, bukan Pak, bukan. Artinya masih kategori murtad apa tidak itu minum. Saya balik tanya, Bapak minum itu meyakini Bapak itu bahwa minuman itu halal apa haram? Kalau Bapak masih meyakini, enggak ditanya orang, tapi dalam hati Bapak ini halal buat saya lah, enggak apa-apa. Nah itu yang berbahaya. Atau ditanya, "Udah Pak, kok minum?" "Enggak apa-apa, minuman kan halal." Nah itu padahal Bapak bercanda misalnya. Kan disebutkan yang termasuk murtad ucapan itu menghalalkan perkara yang diharamkan, termasuk tadi minum, itu kan. Atau udah tahu itu misalnya punya orang, nggak apa-apa ini mah halal buat saya. Itu kan nyolong barang orang itu haram, kayak kita halalkan. Kalau dia nyolong tapi dia punya keyakinan sebetulnya itu tuh tahu saya itu salah misalnya,
Tidak sampai dia menghalalkan yang haram, mengharamkan dan halal. Tidak termasuk kategori murtad. Yang termasuk kategori apabila dia meyakini tadi yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Atau ditanya seorang dia ucapkan, nggak apa kok halal kok, bercanda. Atau istinja, misalnya kena hanya dia mengolok-olok agama kemarin dulu. Lu sholat ngapain sholat? Ya nggak apa-apa kan sholat buat saya mah gak wajib. Lah, nah itulah yang dia menjadikan sebab dia murtad. Dia tidak sholat tapi masih meyakini bahwa sholat itu wajib terhadap dia, tidak murtad. Tetapi sudah kalau dia mengatakan bahwa sholat meyakini tidak wajib, padahal dia udah balik, dia muslim atau muslimah, tapi meyakini bahwa sholat yang 5 waktu tidak wajib terhadap dirinya, murtadlah itu. Atau dia ucapkan, ada yang nanya misalnya, lu ayo sholat, apain sholat, kan sholat nggak wajib buat saya. Nah itulah yang ucapan itulah yang mengakibatkan dia keluar daripada agama gara-gara murtad ucapan. Jadi selama dia tidak meyakini, tidak mengucapkan, tidak termasuk kategori murtad, Pak. Jadi kalau ditanya saya, misalnya ini tersebut tidak, Pak, asalkan Bapak ketika minum itu pasti meyakini bahwa itu adalah haram. Buat apa? Karena Bapak seorang muslim misalnya, atau siapapun. Ditanya orang, ya saya juga tahu kok ini haram, tapi ya saya masih suka aja misalnya. Itu tidak termasuk. Tapi itu dosa besar. Itu dosa, tetap aja kita harus bertaubat. Gitu. Kalau udah murtad yang keluar dari agama Islam, enggak, belum, insya Allah enggak. Karena tidak punya keyakinan bahwa itu kita halalkan, tidak. Kita meyakini bahwa itu masih haram, cuman ya kita karena belum bisa keluar dari zona itulah, kita masih tetap bisa melakukan hal seperti itu gitu. Itu Pak, barangkali apa ya? Yang pertama kita artinya gitu Pak, kita berdakwah, artinya kita menyampaikan kebaikan dengan secara baik-baik, apalagi mengingatkan orang tua. Kalau kita non muslim misalnya, orang tua masih non muslim atau kakak kita, adik kita masih muslim, kita ya artinya bagaimana sih caranya agar dia mendapatkan hidayah. Pertama kita misalnya kan Rasul sendiri mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Lalu mendoakan seperti itu. Ya kita mendoakan semoga-moga Allah memberikan jalan hidayah agar dia masuk Islam. Ya kalaupun dia melakukan misalnya, kalau dianya non muslim, dia mah bukan murtad, memang kafir. Tapi kalau dia udah pernah muslim, lalu dia murtad, dan kita ada kemampuan di situ untuk mengingatkan, kita ingatkan. Barangkali dia gak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang termasuk kategori murtad. Misalnya, oh jangan melakukan itu loh, misalnya kalau kita mampu. Kalau dia tidak mampu, bahkan membahayakan misalnya, jangan kita melakukan sesuatu yang sebetulnya kita tidak punya kemampuan untuk itu. Misalnya kita puntang penteng-teng, misalnya ada orang misalnya di judi Solo, kita datang puntang penteng-teng, wah yang judi, jadi balik stick dia. Kalau dia punya kemampuan nggak apa-apa, itu kan, dia punya kemampuan nggak apa-apa, kita kewajiban dia. Ya paling tidak kita, ya paling tidak iman yang paling lemah kita itu adalah merasa apa? Tidak suka marah atas kemungkaran yang ada di depan mata kita. Itu aja. Entah keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Gedeg saya melihatnya. Ya, tapi bagaimana lagi? Kan kita tidak ada kemampuan untuk itu. Mungkin itu Pak ya. Dan kebetulan mungkin sudah. Apa sih ada? Lanjut tuh sedikit ya. Ya satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nangis-nangis ke sini. Dia bilang anaknya itu mau masuk Kristen, cuma alasan gara-gara itu ya Pak ya. Oh, kita miskin aja ya. Udah doa, udah ngapain, masih kayak gini, masih miskin aja. Jadi ada temennya yang ngajak, itu dijadiin semacam fasilitas lah. Dengan aku masuk Kristen aja. Nah itu gimana solusinya itu? Jadi gini Pak, saya kembalikan ke situasi sekarang ini. Kita ini kadang-kadang susah untuk membedakan mana orang yang jujur, yang tidak jujur Pak. Pertama itu. Jadi yang lebih utama kita lakukan adalah menelusurilah investigasi dia, bagaimana itu benar ya gitu nah. Misalnya dia tanya orang mana, misalnya kan orang mana.
Kalau kita tahu rumahnya, paling tidak kita pertama ya kalau kita mampu, saya sarankan membantu dia bagaimana dia supaya tidak sampailah terjerumus dia batal keislaman atau kembali ke keluar dari agama gara-gara karena kadal pakro waqad ayakuna kufron. Terkadang kekufuran itu bisa menjerumuskan dia kepada kekafiran, Pak. Nah itu diantaranya. Dia gara-gara terdesak ekonomi bisa aja, Pak. Gak gitu ya, banyak yang dia yang ngerayu misalnya agar dia masuk ke agamanya dia misalnya. Apalagi dia terdesak dengan ekonomi yang besar kemungkinan, Pak. Nah kewajiban kita sebagai muslim, maka kewajiban kita menolong. Tapi sebelum menolong, kita telusuri dulu apa benar dia itu orang miskin dan memang ada di keluarganya dia, ada anaknya dia yang benar-benar masuk Kristen gara-gara itu. Siapa tahu dia hanya sebatas misalnya menjadikan sarana untuk meminta-minta. Kan sekarang bingung Pak di jalan itu. Bapak kalau lewat daerah Jakarta, di daerah Tendean, Bapak sering ada yang minta-minta itu, Pak. Kalau Bapak tahu itu di parkiran belakang itu, Pak, dia bawa motor bagus, Pak. Dia baju begembel, motornya saya tahu dari teman-teman itu diparkir di belakang ruko, Pak. Nah, itu pura-pura miskin dia, mengemis dia karena dia ininya di situ. Itulah yang Rasulullah larang itu kan. Kadang-kadang dia itu melecehkan agama. Kalau dia muslim itu melecehkan agama dia. Makanya sebetulnya kalau kita berbuat baik, sebetulnya ya urusan dia mau bohong apa tidak. Kita kan berbalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngasih aja misalnya. Tapi alangkah kita ada kewajibannya untuk meluruskan orang-orang seperti itu. Tetapi kalau memang benar-benar dia punya keluarga yang seperti itu, wajib bagi kita untuk membantu keluarganya agar jangan sampai terjerumus atau keluar dari agama Islam gara-gara misalnya ekonomi. Saya bantu. Walaupun bukan Islam kan ngebantu makan kewajiban sosial kita kan. Ada tetangga kita non muslim misalnya memang dia kelaparan, maka hewan aja wajib kita bantu misalnya, kewajiban apalagi sesama manusia. Ya silakan kita membantu seseorang, itu kan nggak ada masalah, itu kan. Apalagi ini seorang muslim. Kalau kita mampu bantu, Pak, tapi terlebih dahulu kita telusuri dulu. Apakah benar nih? Apa jangan-jangan memang pekerjaannya seperti itu? Ini kejadian, Pak. Ada dia pura-pura musafir ke Renijaya, ke Yayasanul Hidayah. Saya terakhir di masjid datang, saya nanya, cerita gini masuk Islam, bukan nggak semuanya. Ini ada di antaranya yang dijadikan ini. Padahal mungkin dia itu bukan mualaf sebetulnya. Aku dari Jawa musafir misalnya. Dia bilang mau pulang ke Jawa nggak punya duit misalnya. Ya, ada satu jamaah di belakang saya. Dia nyamperin ke saya, ada apa Pak? Itu Pak, tadi ada ini katanya mau pulang, dia lagi musafir. Terus dia butuh duit buat ongkos. Dikasih lah, ada jamaah itu, kebetulan dia orang baik juga. Dikasih lah 250.000. Terakhir nanya pengurus ke saya, Pak rumah pengurus di sini? Ya banyak pengurus yang mana itu pengurus saya? Saya bilang kalau ketua bendahara di sono. Ternyata datang pula Pak ke pengurus masjid, ke bendahara masjid. Almarhum sekarang bendaharanya Pak Haji Renaldi. Datang ke rumah tanpa sepengetahuan saya. Kalau saya tunjukin saya bilang kalau rumahnya ini di sono Pak, ininya datang. Minta juga ke sono. Jadi itu mah bukan ini. Kalau sekedar ongkos tadi udah dikasih 250 udah saya nyampe ke Jawa, Pak. Cuman memang kerjanya di situ banyak modus Pak sekarang itu. Jadi kita itu sebagai pengurus masjid harus hati-hati juga, Pak. Tidak semuanya oleh pengurus harus bantu. Ya siapa tahu kalau kita mendiamkan itu kan itu kemungkaran itu, Pak. Ada perlu kita luruskan. Kalau memang dia pekerjaannya di situ, luruskan dia, jangan sampai seperti itu membohongi misalnya. Kita memberikan sesuatu itu kepada orang yang berhaknya. Kalau dia membohongi dirinya sendiri dan membohongi orang lain, dosa buat kita. Gitu. Makanya harus ditelusuri dulu. Banyak Pak sekarang modus-modus yang seperti itu. Yang saya ceritakan tadi itu fakta, Pak. Itu banyak kejadian seperti itu, orang minta-minta, pura-pura gak punya padahal dia tuh punya. Gitu Pak ya. Jadi ada kewajiban penolong, tapi dengan catatan kita telusuri dulu apakah benar apa tidaknya gitu kan. Mungkin itu saja Pak ya. Udah masuk ya. Untuk sementara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk minta maaf
kepada jamaah, mungkin dalam penyampaian ini banyak yang salah, itu dari kebodohan saya pribadi. Seandainya ada yang benar, itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa dapat kebaikannya daripada penjelasan kitab ini untuk menyempurnakan keimanan dan keislaman kita guna untuk menyampaikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup, mari bacakan dulu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.